Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan kebahagiaan serta sekaligus perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang ibadah wudu yang ia merupakan salah satu dari bentuk thaharah. Dan kita masih menyebutkan tentang sunnah-sunnah wudu, hal-hal yang disunnahkan untuk dikerjakan ketika berwudu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan berikutnya. Di antara sunnah-sunnah wudu, di antara yang dianjurkan untuk dilakukan ketika berwudu adalah takhlilul asabi'i fil yadaini war rijlaini, yaitu menyela-nyela jari jemari, baik itu jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hukumnya adalah sunnah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadayka wa rijlaika. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila engkau berwudu, maka lakukan sela menyela jari jemari tanganmu dan kakimu. Demikian. Ada riwayat yang lain dalam hadis yang sahih, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asbighil wudu'a wa khalil asabi'a wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakanlah wudu dan lakukan sela menyela jari jemari serta bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, kecuali dalam kondisi engkau berpuasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini bentuk
sunnah berikutnya di dalam berwudu, yaitu menyela jari jemari tangan maupun kaki. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila jari jemari seseorang atau tangan seseorang itu kering, sangat potensi bahwa sela-sela jari itu belum sempurna untuk terbasahi oleh air wudhu. Oleh karenanya bisa jadi ya menyela jari jemari ini bisa jadi berhukum wajib, ya, karena tidak akan sempurna satu wudhu, satu bentuk berwudhu kecuali dengan meratakan air itu ke anggota basuhan wudhu. Nah, apabila tidak sempurna membasuh tangan dan kaki pada jari-jari tangan dan kaki kecuali dengan menyela-nyelanya, maka tentunya menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki ini bisa jadi menjadi wajib untuk menyempurnakan wudhu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang disyariatkan ketika berwudu adalah mengusap telinga. Sebagian ulama menjadikan mengusap telinga ini adalah sunnah hukumnya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Mengusap telinga itu kedua telinga sekaligus, ya, baik itu bagian dalam maupun bagian depan, yaitu bagian lekukan depan maupun bagian lekukan belakang. Sebagian ulama yang mengkategorikan hukumnya adalah sunnah. Adapun sebagian ulama yang lain ini menganggap adalah wajib, ya, wajib ya mengusap kedua telinga. Tapi tidak mesti rata, ya. Tidak mesti rata, yaitu sekedar melewatkan air saja. Wajib hukumnya bersama dengan kepala. Karena mengusap kepala itu adalah wajib, maka sekaligus mengusap telinga ketika mengusap kepala, nah ini pun wajib menurut sebagian ulama. Mengapa? Karena telinga itu bagian dari kepala. Ada satu hadis yang berbunyi seperti ini, al-udhunani minar ra'si. Dua telinga itu termasuk kepala, demikian. Hadis ini hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama mendhaifkannya, sebagian ulama yang lainnya mensahihkannya seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Adapun murid beliau Syekh Masyhur Hasan Salman, beliau mendhaifkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, namun ada hadis yang sahih. Ya, ada hadis yang sahih. Ada riwayat yang sahih dari kalangan para salaf, di antaranya Abdullah bin Umar, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Ibnu Abi Syaibah, ya, dengan derajat yang hasan. Adapun riwayat yang sahih, ya, terkait dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengusap kepala sekaligus telinga adalah hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu wa udhunayhi marratan wahidatan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengusap kepala dan kedua telinga beliau dengan sekali usapan. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, dan derajatnya adalah sahih, demikian. Dan ada riwayat asal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Imam As-San'ani
mengatakan kulluhum muttafiquna ala anna mashahuma ma'ar ra'si marratan wahidatan ay bima'in wahidin kama huwa zahiru lafzati marratin idh law kana yu'khadhu lil udunaini ma'un jadidun ma sadaqa annahu masaha ala ra'si wa udunaihi marratan wahidatan wa in uhtumila anna al murada annahu lam yukarrir mashahuma wa annahu akhadha lahuma ma'an jadidan fahuwa ihtimalun ba'idun. Imam San'ani mengatakan setiap para ulama bersepakat bahwasanya mengusap kedua telinga bersama dengan kepala itu sekali usapan, yaitu dengan sekali air. Ya. Sebagaimana yang zahir pada lafadz marratan, yaitu sekali saja. Karena andaikan diambil untuk dua telinga itu air yang baru, yaitu air yang berikutnya, maka tidaklah benar ungkapan bahwasanya Nabi SAW itu mengusap untuk kepala dan sekaligus dua telinga beliau sekali usapan. Walaupun ada kemungkinan bahwa maksudnya beliau tidak mengulangi usapan tersebut, yang mengusap telinga tersebut, dan bahwasanya beliau dan juga berpeluang bahwasanya beliau itu mengambil untuk dan bahwasanya beliau mengambil untuk dua telinga, mengambil air baru untuk dua telinga tersebut, maka ini merupakan bentuk kemungkinan yang jauh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu diketahui kalau seandainya dipisah, yaitu mengusap kepala dengan mengusap telinga, maka juga tidak mengapa. Karena ada memang riwayat dari Abdullah bin Umar sebagaimana yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dan Al-Baihaqi. Demikian wallahu ta'ala alam. Hanya saja perlu diketahui bahwa yang diberlakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sekali usapan. Baik Nah sedikit kita sampaikan bahwasanya tidak disyariatkan untuk mengusap tengkuk mengusap tengkuk ketika berwudu, karena tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi para ulama kembali kita ke pembahasan bahwasanya para ulama mereka berbeda pendapat tentang mengusap telinga, mengusap kedua telinga. Apakah itu termasuk wajib ataukah termasuk sunnat? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hal yang disunnahkan berikutnya dalam berwudu adalah at-tayamun, yaitu memulai dengan anggota basuhan yang kanan, seperti contohnya ketika membasuh tangan, maka dimulai dengan tangan kanan, atau membasuh kaki memulai dengan kaki kanan. Demikian. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, "Idza tawadha'tum fabda'u bimayaminikum." Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan yang kanan-kanan, milik kalian. Begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai yang kanan atau mendahulukan yang kanan di dalam memakai alas kaki, menyisir, bersuci, dan dalam setiap kondisi atau keadaan beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, jadi ini termasuk sunnah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam berwudu diantaranya adalah ya memulai yang kanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara yang disunnahkan juga dalam berwudu adalah italatul ghurrati wa tahjili, yaitu memperpanjang pendaran cahaya kelak di akhirat ya, dengan cara ya yaitu melewatkan basuhan ya. Seperti contohnya ketika membasuh tangan itu melewatkan sampai lengan, membasuh kaki itu sampai di atas mata kaki, demikian, atau di pangkal betis. Nah, seperti itu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu'i. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat akan datang dalam kondisi ia bercahaya dan berpendar disebabkan karena bekas wudu. Maka siapa saja yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang pendaran dari wudunya, maka hendaklah dia lakukan itu. Demikian hadis riwayat Ahmad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada juga riwayat ya, ada juga riwayat di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melakukan hal itu. Ya. An Abi Hurairah annahu radhiyallahu anhu annahu tawaddaa fa ghassala yadayhi hatta ashra'a fil adudaini wa ghassala rijlaihi hatta ashra'a fis saqaini. Summa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Hadisnya riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah berwudu, lalu beliau membasuh tangan beliau sampai ke pangkal lengan, ya, dan beliau membasuh kaki beliau sampai ke pangkal betis. Kemudian beliau mengatakan, demikianlah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, hadis, demikianlah aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Demikian hadis riwayat Muslim. Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu'u. Akan sampai ya perhiasan dari seorang mukmin itu di mana sampainya wudu itu, yaitu cahaya ya pada hari kiamat insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang dianjurkan ketika berwudu adalah menekan anggota wudu ya. Ini sudah kita sebutkan ya. Ada yang menyatakan bahwasanya ini wajib tatkala memang bila menekan-nekan itu akan menyempurnakan ya basuhan anggota wudu, demikian ya. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau faja'ala yadluku dhira'aihi. Hadisnya riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka beliau mulai menekan ya lengan beliau. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang disunahkan ketika berwudu adalah menghemat penggunaan air. Bahkan bisa jadi ini merupakan bentuk apa? Bentuk kewajiban
ya tidak boleh berlebih-lebihan, ya, karena tentunya tindakan berlebih-lebihan, nah ini bisa jatuh kepada tindakan tabdzir, yaitu mubadzir, ya. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya. Jangan kamu berbuat mubadzir, sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadzir adalah saudara syaitan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin wa yatawaddau bil muddi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah SAW itu mandi dengan 1 sok sampai 5 mud, ya, 5 mud. Berarti 1 sok tambah 1 mud, demikian. Dan beliau berwudu dengan 1 mud saja, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi berapa 1 mud itu? 1 mud itu kurang lebih adalah ya setengah liter, ya, kurang lebih setengah liter, ya, kurang lebih begitu, ya, setengah liter. Jadi dengan 1,5 liter itu sudah cukup, ya, untuk berwudu insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah hal yang disunnahkan ketika berwudu adalah memulai pengusapan kepala itu dari arah depannya, ya, dari arah depan. Berdasarkan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara, bada bi muqaddami ra'sihi, ya, bi muqaddimi ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengusap kepala beliau dengan kedua tangan beliau. Maka beliau, ya, melakukan, ya, dari arah depan dengan tangan beliau, kemudian dan ke belakang. Beliau mulai dari kepala beliau, kemudian beliau arahkan ke tengkuk beliau, kemudian mengembalikan tangan beliau ke depan. Nah, seperti itu. Hadisnya riwayat Tirmidzi, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagi yang memiliki jenggot tebal, ya, ini, ya, syariatkan untuk menyela-nyela. Nah, ini sudah sampaikan, ya, sudah kita sampaikan. Kita sampaikan bahwasanya menyela-nyela, ya, jenggot, apalagi jenggot tebal, maka ini sangat disyariatkan untuk meratakan air, ya, pada dagunya, demikian, atau anggota basuhan wudu yang ditumbuhi jenggot tersebut, ya. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kufan min ma'in fa adkhalahu tahta hunuqihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Hadisnya riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berwudu, beliau mengambil 1 cidukan dari air, ya, dengan tangan beliau, telapak tangan beliau, lalu beliau memasukkannya ke bawah dagu beliau, lalu beliau menyela-nyela dengannya jenggot beliau. Sembari beliau mengatakan, demikianlah Rabbku azza wa jalla memerintahkanku. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sunnah berikutnya adalah berdoa ketika berwudu, setelah berwudu, ya. Ketika berwudu, maka dianjurkan bagi kita untuk berdoa. Apa doanya? Doanya adalah ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini, doa ini berdasarkan hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbihu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai di situ saja. Kemudian apa kata Nabi? Illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyatu, ya, yadkhulu min ayyiha syaa. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tambahan tadi riwayat Tirmidzi. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada di antara kalian seorang pun yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudu, kemudian dia membaca setelah itu maksudnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian tambahannya dalam riwayat Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tidaklah demikian melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8, yang ia masuk dari manapun yang ia suka dari pintu tersebut, ya. Hadisnya riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga doa yang lain tambahannya, yaitu berdasarkan hadis, ya, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a faqala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, kutiba fi riqqin thumma tubi'a bi tabi'in fala yuksaru ila yaumil qiyamah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunanul Kubra, demikian pula Al-Hakim, ya, dalam Mustadraknya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang sudah berwudu lalu dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, maka dicatat hal itu di lembaran, kemudian distempel dengan sebuah stempel, maka tidak akan rusak sampai hari kiamat. Maksudnya akan jadi saksi, ya, demikian. Nah, bacaannya adalah bacaan doa kafaratul majlis, ya, demikian. Jadi ketika selesai berwudu, ya, ada bentuk dua doa, ya. Jadi doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahan riwayat Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Adapun tambahan, ya, wa ja'alni min ibadikas shalihin, ini tidak sahih, ya. Kemudian diakhiri dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, demikian, ya. Itu bacaan, ya, setelah berwudu. Kemudian dianjurkan untuk sholat sunat 2 rakaat setelah berwudu. Sebagian ulama menamakan ini namanya sholat sunat wudu, demikian, ya. Ini berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu anhu yang mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma qala faraka'a rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Utsman radhiyallahu an, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Kemudian dia bersabda, siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia berdiri lalu salat 2 rakaat, tidak berbicara dalam 2 rakaat itu dengan dirinya, maka diampuni baginya apa saja yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, demikian. Begitu juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Bilal ketika salat subuh, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, kabarkan kepadaku dengan amalan yang paling engkau harapkan yang telah engkau amalkan dalam Islam. Fa inni sami'tu dufan 'alaika baina yadayya fil jannati. Karena sesungguhnya aku telah mendengar derap sandalmu, derap 2 sandalmu di hadapanku di surga.
Maka Bilal mengatakan, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalliya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kata Bilal radhiyallahu anhu, tidaklah aku mengamalkan sebuah amalan yang paling aku harapkan di sisiku, bahwasanya tidaklah aku bersuci dengan sebuah bentuk bersuci di satu waktu dari malam atau siang hari, melainkan aku sholat dengan bersuci itu dengan wudhu itu apa yang boleh bagiku untuk sholat. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini dia hal-hal yang disunnahkan ketika berwudu, ya, demikian. Dan setelah berwudu tentunya. Nah, sedikit kita sampaikan, ada kebiasaan orang yang setelah berwudu dia mengelap, ya, air wudunya. Maka sesungguhnya ini tidak mengapa, boleh-boleh saja, ya, tidak mengapa, ya. Jadi tidak salah membiarkan air wudu sampai kering, begitu juga tidak salah mengelapnya, demikian, ya. Bukan lantas tidak sah atau makruh, demikian, ya. Ada riwayat bahwasanya Maimunah radhiyallahu anha atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ightisalihi bimindilin falam yanfud biha wa antalaqa wa huwa yanfudu yadayhi. Hadisnya riwayat Al-Bukhari. Dari Maimunah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau selesai mandi dengan membawa satu sapu tangan, ya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengelap, ya, dengan sapu tangan tersebut. Dan beliau beranjak dalam kondisi beliau mengelap, ya, dengan tangan beliau, ya. Jadi Rasulullah, ya, mengelap, ya, mentiriskan air yang ada di tubuh beliau. Nah, seperti itu. Tidak dengan mindil, tapi tidak dengan sapu tangan atau handuk, ya. Ini bukanlah berarti tidak masalah, ya. Maksudnya bukanlah dia bermasalah, ya, ini tidak masalah insyaallah taala. Baik itu dielap maupun tidak dielap maka tidak masalah. Demikian. Kalau ada yang mengatakan, lihat Rasulullah SAW itu tidaklah mengelap, ya, ketika ditawarkan handuk. Maka kita katakan bisa jadi, ya, kebiasaan Rasulullah adalah mengelap, ya, mengelap dengan handuk. Buktinya Ibunda Maimunah radhiyallahu anha membawakan handuk kecil, ya, semacam sapu tangan begitu, ya. Hanya saja mungkin kali ini Rasulullah tidak ingin mengelap dengan handuk. Beliau hanya mengelap dengan tangan. Jadi ketika sebuah hadis memiliki peluang atau kemungkinan untuk dipahami dengan satu pemahaman yang berbeda dengan pemahaman yang lain, ya, karena ada peluang demikian, maka ini tidak bisa menjadikan dalil, tidak bisa dijadikan dalil. Jadi ini boleh, itu pun boleh, demikian. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang terkait dengan perkara-perkara yang dimakruhkan, ya. Kemudian nanti juga kita akan bahas, ya, perkara-perkara yang membatalkan wudu, dimakruhkan dan membatalkan wudu insyaallah taala pada waktu mendatang, ya, insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita buka sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan, ya, Ustadz, jika seandainya di musola melakukan zikir dan doa bersama, jadi apa yang harus dilakukan oleh imam sementara saya sudah mengelak atau menghindar untuk dijadikan imam, karena di musola tersebut, ya, itu melakukan zikir dan doa, ya, berjamaah, demikian, ya. Bismillah.
zikir dan doa berjamaah ini tidaklah pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya berzikir ya secara sendiri, ya berzikir sendiri. Nah, apabila kita dipilih atau ditunjuk ya menjadi imam di sebuah tempat sholat yang terbiasa melakukan setelah sholat ya zikir dan doa berjamaah, maka boleh kita lakukan salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah ya kita zikir sendiri ya dengan pelan, ya. Tapi tentunya ini biasanya akan membuat tanda tanya, kecuali apabila mereka memaklumi ya para jamaah sholat itu memaklumi demikian. Kemudian yang kedua adalah melakukan ya zikir sendiri tapi dengan cara mengeraskan. Demikian ya. Dan ini boleh. Kalau ada yang mengatakan bukankah ini juga namanya zikir jama'i? Tidak ya. Tidak zikir jama'i ini. Ini adalah zikir sendiri tapi dengan cara keras. Loh kok keras? Nanti kan potensi diikuti. Ya, ini maka jangan bermaksud untuk agar diikuti, akan tetapi ya berniatlah untuk memberikan edukasi tentang lafaz-lafaz zikir. Karena kita dapatkan sebagian kaum muslimin mereka menginovasi sebagian lafaz-lafaz zikir setelah sholat. Demikian. Maka keraskan bacaan zikir ya untuk mengajari. Bahkan Imam Asy-Syafi'i membolehkan hal itu untuk ya mengeraskan bacaan zikir setelah sholat, ya demikian, ya. Dan kita dapatkan ya dalam hadis Nabi SAW ya setelah sholat itu didengar oleh sahabat melakukan bacaan zikir tertentu yang sampai itu diriwayatkan oleh sahabat menunjukkan beliau mengeraskan bacaan. Nah begitu. Artinya tindakan mengeraskan bacaan zikir dengan zikir sendiri. Nah ini ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka silakan ya untuk ya mengeraskan bacaan zikir itu, tapi dengan zikir sendiri. Ya setelah sholat ketika jadi imam. Maksudnya adalah untuk memberikan edukasi. Demikianlah zikir yang benar atau lafaz zikir yang benar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz sekeluarga. Baik, ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana dengan pendapat seorang Ustadz yang menganjurkan untuk melafadzkan niat dengan dalil para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum taklifi melafalkan niat. Pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i serta Hambali menyatakan bahwa melafalkan niat dalam ibadah adalah sunnah agar terjadi kesesuaian antara lisan dengan hati. Sebagian ulama Hanafi dan Hambali berpendapat melafalkan niat hukumnya makruh. Mazhab Maliki berpendapat hukumnya mengucapkan niat adalah boleh dalam ibadah, tetapi meninggalkannya lebih utama kecuali untuk orang yang terkena was-was. Sunnah baginya melafalkan niat untuk menghilangkan keraguan. Demikian. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul bahwasanya para ulama mereka berbeda pendapat tentang
ya talaffuz bin niyat, yaitu melafalkan niat di dalam lisan. Tapi mereka sepakat bahwasanya apabila ya terjadi perbedaan antara ya pelafalan niat di lisan dengan niat yang hakiki di hati, maka yang jadi standar adalah niat dalam hati, ya demikian. Nah seperti itu. Yang jadi standar adalah niat dalam hati yang jadi standarnya, bukan apa yang di lisan. Menunjukkan bahwasanya ya niat itu adalah letaknya di hati, demikian. Kemudian petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama untuk diikuti, yaitu tidak melafalkan niat. Yang penting mengetahui apa yang hendak dikerjakan, demikian. Ya, karena niat itu adalah tatba'ul ilma. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, an-niyatu tatba'ul ilma. Niat itu mengikuti ya pengetahuan seseorang. Faman alima ma arada fi'lahu faqad nawahu. Maka siapa saja yang mengetahui apa yang hendak dia kerjakan, maka sungguh dia telah meniatkan hal itu, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Jadi niat itu gampang. Nah, seperti itu. Kemudian ya, perlu diketahui bahwasanya kesesuaian hati antara ucapan dengan niat ya, ini tentunya diperlukan bagi orang yang tidak paham niat itu, sehingga butuhnya untuk dibimbing. Nah, sebagian ulama yang menganjurkan untuk melafalkan niat adalah memang agar ya terbimbingnya hati dengan adanya lisan. Tapi bagi orang yang sudah mengetahui niat itu dalam hati, maka itu sudah mencukupi. Nah, demikian ya, karena niat itu adalah amal hati, dan niat itu ya diakui adalah apa yang dalam hati, bukan di lisan, bila lisan itu ternyata berbeda. Kemudian bagi orang Indonesia atau orang ajam yang tidak berbahasa Arab, lebih-lebih orang yang tidak tahu bahasa Arab, maka melafalkan niat ini sangat berat ya. Menghafal niat-niat yang banyak ini lalu dilafalkan, diucapkan dengan lisan itu sangatlah berat. Bagaimana mereka bisa dibebankan untuk menghafal lafal-lafal niat itu, sementara Al-Quran saja yang jelas-jelas ya dianjurkan, disyariatkan untuk dihafal, ini tidak dihafal olehnya. Demikian. Maka kita katakan ya petunjuk Nabi itu lebih utama, demikian. Betul kita katakan bahwasanya ya sangat dibutuhkan apabila seseorang yang tidak tahu tentang niat, maka dia dia diajarkan bagaimana untuk berniat, dan itu adalah dengan melafalkannya. Nah, seperti itu, dengan melafalkannya agar dia benar dalam niatnya, sehingga pelafalan itu adalah benar ya. Ketika itu ya pelafalan itu yang benar ya tentang niat itu bisa diniatkan dalam hatinya, demikian. Nah, seperti itu. Namun asalnya bila seseorang sudah mengetahui apa yang hendak dikerjakannya dengan benar, amalan tersebut diketahui dengan benar, maka tidak perlu baginya untuk melafalkan niatnya, demikian ya. Kalaulah ya sholat itu yang merupakan ibadah penting itu harus dilafalkan niat, maka hendaklah ya orang yang berpendapat harus melafalkan niat dalam setiap sholat, hendaknya dia lakukan hal itu di setiap ibadah. Tahukah kita bahwasanya melafalkan niat, ya mengucapkan niat apa yang hendak dikerjakan, ini dikhawatirkan jatuh kepada riya. Harus mengucapkan apa yang hendak dikerjakan dari ibadah-ibadah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dibisikkan syaitan, maka tinggalkan, abaikan dan maafkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kami kembali memotivasi kepada saudara seiman, saudara seislam, bagi yang ingin memiliki aset akhirat yang pahala minimalnya 700 kali lipatnya, mari kita berdonasi untuk membebaskan, untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin
yang siapa saja mengeluarkan dana untuk membangun masjid rumah Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun seukuran ya sarang burung, ketahuilah bahwasanya orang tersebut akan dibangunkan sebuah rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya orang tersebut akan mendapatkan pahala yang mengalir tatkala masjid ini dimanfaatkan untuk ibadah-ibadah seperti sholat dan seterusnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mari ya kita kita berdonasi, menyisihkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.